Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gatras. Pada konten ATB kali ini atau apapun tentang bus, Gatras akan membahas salah satu PO pendatang baru di divisi Malang ya teman-teman. Jadi pembahasan ini lebih mengarah ke apa sih yang nantinya akan dilakukan PO Agramas di divisi Malang, atau mungkin bisa dibilang rencana-rencana besar PO Agramas di divisi Malang ya teman-teman. Jadi sebelum kita masuk pembahasannya lebih jauh, mungkin aku akan sedikit cerita ya, mungkin asal usul dari PO Agramas ini teman-teman. Jadi ada yang bilang kalau PO Agramas ini asal muasalnya dari salah satu PO asal Wonogiri, yaitu Giri Indah ya teman-teman. Jadi PO Agramas ini awalnya dari nama PO Giri Indah, lalu kemudian pada era 90-an itu sempat naik daun ya PO Giri Indah ini, lalu mengalami penurunan di awal era 2000-an, dan kemudian sempat mungkin bisa dibilang bukan bangkrut ya, mungkin kayak peralihan atau berganti nama ya teman-teman. Jadi berganti nama menjadi PO Agramas, dan pada tahun 2003 itu bisa dibilang menjadi awal tahun lahirnya PO Agramas itu sendiri teman-teman. Jadi mohon koreksi ya teman-teman kalau aku salah. Jadi itu tadi sedikit sejarah atau cerita singkat tentang asal usul PO Agramas sendiri teman-teman. Jadi PO Agramas itu didirikan di Jakarta ya pada tahun 2023, dan hingga sampai dengan saat ini kurang lebih usianya itu sudah ya 22 tahunan lah teman-teman. Dan PO Agramas sendiri sudah menjelma menjadi PO yang sangat besar dan disegani di dunia transportasi bus, khususnya di Indonesia teman-teman. Dan pada tahun 2023 atau 2022 ya, itu PO Agramas mulai menjajaki land ke Jawa Timur, khususnya Malang dan Surabaya. Dan lalu apa sih rencana-rencana atau mungkin prediksi kedepannya PO Agramas ini, atau mungkin seperti apa sih nantinya strategi yang akan digunakan untuk mengarungi persaingan di Jawa Timur, khususnya Malang ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti yang sudah aku sebutkan tadi ya, PO Agramas ini mulai ekspansi ke Jawa Timur, khususnya Malang dan Surabaya itu mulai tahun 2022 atau 2023 ya. Jadi kurang lebih saat ini tuh ya 2 tahun lebih lah PO Agramas ini sudah melayani penumpang dari Malang menuju Jakarta atau sebaliknya teman-teman. Jadi dengan mulai berkembangnya PO Agramas atau mulai naik daunnya PO Agramas ini, mungkin manajemen PO Agramas mulai melihat ada potensi besar di Jawa Timur, khususnya di Malang ini teman-teman. Jadi manajemen PO Agramas mungkin mulai menyusun strategi-strategi atau rencana-rencana yang nantinya akan digunakan untuk mengarungi ketatnya persaingan di divisi Malang ini teman-teman. Jadi rencana yang pertama adalah PO Agramas ini nantinya akan membangun pool di daerah Malang teman-teman. Jadi mungkin untuk Jawa Timur itu nanti operasionalnya akan dipusatkan di Malang teman-teman. Dengan adanya pool Malang ini nanti mungkin PO Agramas atau manajemen PO Agramas itu mau mempusatkan operasional wilayah Jawa Timur itu ada di Malang ya, mengingat Malang ini posisinya sangat strategis ya teman-teman. Jadi ya bisa dibilang agak di tengah-tengah ya. Jadi kalaupun nanti mau buka land ke timur ataupun ke barat, itu posisi kota Malang itu ada di tengah-tengah teman-teman. Dan mungkin ini yang ditangkap oleh manajemen PO Agramas, bahwasanya Malang ini menjadi kota yang sangat strategis untuk mempusatkan operasionalnya di Jawa Timur ya. Dan saat ini sendiri PO Agramas itu dari yang awalnya cuma 2 rute sudah melayani kurang lebih ada 5 rute ya teman-teman. Jadi rute perintisnya di Jawa Timur itu ada Malang Bubula, itu kelasnya Sweet Class, lalu ada Malang Poris, itu kelasnya Sweet Class juga.
lalu disusul ada Malang Rajek itu via Poris, itu kelasnya suite class juga, lalu ada Malang Parung, ini langsung dilayani dengan armada double decker teman-teman, dan armada baru ya, bahkan di line Agramas sebelumnya atau di line Agramas yang lebih dulu dilayani double decker itu masih dilayani armada lama, tetapi untuk divisi Malangnya langsung dikasih unit baru teman-teman, sangat luar biasa sekali. Lalu ada Malang Priok via Kemayoran ya teman-teman, jadi ada 5 rute yang sudah dilayani PO Agramas di divisi Malang ini teman-teman. Jadi dengan semakin berkembangnya Agramas di Malang ini, mungkin manajemen mulai berpikir bahwasanya nggak mungkin ya kalau misalkan ada kayak trouble atau mungkin perbaikan armada atau mungkin perawatan berkala atau servis itu nunggu armadanya pulang ke barat dulu teman-teman. Jadi nantinya dengan adanya pool ini untuk perbaikan atau mungkin perawatan berkala dan lain-lain itu akan dipusatkan di kota Malang teman-teman. Jadi memudahkan dan mempercepat mungkin ya proses operasional PO Agramas itu sendiri teman-teman. Jadi memang agak repot ya kalau misalkan mau perbaikan armada atau servis rutin nunggu unitnya ke barat dulu teman-teman. Dan untuk perputaran armadanya mungkin biar lebih enak dan lebih cepat ya kalau misalkan punya pool di Malang. Selain itu memang untuk saat ini PO Agramas sendiri belum punya pool ya, lebih tepatnya tuh seperti kayak bisa dibilang ya kayak parkiran aja teman-teman, itu ada di Dampit ya. Dan menurut Gatras kalau misalkan nanti PO Agramas semakin berkembang dan besar di Malang, itu kemungkinan parkiran yang ada di sana itu sudah tidak bisa menampung ya. Untuk saat ini aja dengan rute yang ada itu sudah kewalahan sebenarnya teman-teman. Jadi ada perubahan operasional ya. Yang tadinya armada Rajek itu parkir Arjosari atau armada Parung double decker itu parkir Arjosari, itu diperpanjang hingga sampai ke terminal Talang Agung Kepanjen teman-teman. Mungkin selain untuk menyiasati persaingan yang sangat kompetitif di wilayah kota Malang, itu mungkin juga untuk mengurangi kepadatan parkiran yang ada di Dampit ataupun di terminal Arjosari ya. Kebetulan kemarin perpanjangan rute tersebut itu bertepatan dengan renovasi terminal Arjosari ya. Jadi kemarin terminal Arjosari sempat mengalami renovasi, akhirnya 2 rute PO Agramas yang sebelumnya start Arjosari itu diperpanjang hingga ke Kepanjen atau lebih tepatnya terminal Talang Agung teman-teman. Dan PO Agramas sendiri menjadi PO satu-satunya yang mungkin start dari terminal Talang Agung Kepanjen ya teman-teman. Jadi seperti itulah strategi untuk mengarungi ketatnya divisi Malang ini teman-teman. Jadi dengan adanya pool nanti semoga saja bisa mempercepat atau mempermudah pola operasional PO Agramas itu sendiri teman-teman. Dan kabarnya atau menurut informasi yang Gatras dapat, untuk pool yang akan dibangun ini ada di 2 lokasi ya yang jadi incaran teman-teman. Satu ada di Kepanjen, yang satunya ada di Pakis teman-teman. Dan kalau untuk pastinya yang mana, kalau menurut Gatras lebih condong ke Pakis ya teman-teman, karena di sana itu memang banyak sekali pool-pool PO akap yang melayani penumpang dari Malang menuju ke Jakarta ya. Jadi mulai adanya Juragan 99, lalu GHTS, lalu ada Pandawa juga ada di sana, meskipun tidak melayani akap, tetapi di sana itu menjadi titik kumpul pusat pool-pool PO bus yang ada di Malang teman-teman, karena lokasinya juga dekat dengan exit tol Pakis ya teman-teman. Lalu kalau untuk di Kepanjen itu sebenarnya juga strategis ya, karena dekat dengan rencana exit tol Kepanjen. Cuman nanti untuk lebih pastinya Gatras masih belum dapat informasi lebih lanjut apakah nanti akan dibangun poolnya itu di Pakis ataupun di Kepanjen. Jadi itu rencana besar pertama yang akan mungkin dilakukan manajemen PO Agramas untuk divisi Jawa Timur khususnya Malang Raya teman-teman. Oke, lanjut kita masuk ke rencana besar yang kedua teman-teman.
Jadi di rencana besar yang kedua, PO Agramas ini nantinya akan membuka 9 rute teman-teman. Jadi tidak hanya berhenti di 5 rute ini ya teman-teman. Jadi nantinya PO Agramas itu akan membuka 9 rute berbeda dari Malang menuju ke Jabodetabek. Jadi rute-rute mana saja yang belum dilayani, dan ini masih menjadi misteri ya teman-teman. Cuman santer yang beredar di media sosial itu terbaru, PO Agramas akan membuka rute dari Malang menuju ke Denpasar. Untuk kelasnya sendiri, menurut informasi yang Gatras dapat, Agramas akan melayani penumpang dari Malang menuju ke Denpasar menggunakan kelas suite class ya, atau sleeper teman-teman. Jadi seperti rute-rute Agramas yang lain ya, masih dilayani dengan suite class ya, kecuali ke Parung itu dilayani dengan double decker teman-teman. Jadi menarik untuk ditunggu ya, apakah ini akan menjadi sesuatu yang memang benar-benar terjadi atau hanya sekedar isapan jempol belaka atau isu ya teman-teman. Cuman kalau menurut Gatras sih sepertinya ini akan benar-benar terjadi teman-teman. Karena kemarin pas Gatras main-main ke Terminal Arjosari dan sempat ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan dari Agramas Malang, itu ya seperti ada lampu hijau teman-teman. Kalau memang Agramas itu mau membuka rute dari Malang menuju ke Denpasar. Kalau memang benar itu terjadi, berarti akan ada 6 rute ya yang akan dilayani PO Agramas di divisi Malang. Artinya masih tersisa 3 rute lagi dari rencana 9 yang akan dibuka di divisi Malang. Dan rute-rute mana saja yang akan dibuka, biarkan ini menjadi misteri dan rasa penasaran ya. Jadi agar mungkin menjadi kejutan ya. Siapa tahu rute-rute yang akan dibuka ini adalah rute-rute yang mungkin sebelumnya tidak pernah direncanakan, atau mungkin yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan oleh teman-teman, atau mungkin teman-teman mania dari Agramas itu sendiri teman-teman. Jadi ya kita tunggu saja, inilah seninya ya kita berkecimpung di dunia transportasi bus. Jadi kalau ada isu-isu seperti ini tuh ada memang isu-isu yang paling menarik untuk ditunggu dan dinantikan kelanjutannya. Oke, jadi itu rencana besar yang kedua ya, membuka 9 rute di divisi Malang teman-teman. Lalu kita lanjut ke rencana ketiga, yaitu nantinya PO Agramas ini akan membuka jasa ekspedisi teman-teman. Dan inovasi ini sepertinya belum ada ya di rute-rute Agramas yang lain, atau mungkin sudah ada ya. Cuman kalau menurut informasi yang Gatras dapat, atau mungkin menurut pengetahuan dari tim Gatras, itu masih belum ada ya teman-teman. Masih belum ada untuk jasa ekspedisi dari PO Agramas itu sendiri teman-teman. Jadi ya kalau ini memang benar-benar dilakukan di divisi Malang, memang manajemen PO Agramas mungkin melihat ada sesuatu yang lebih ya di divisi Malang ini, dan bukan hanya dari segi penumpangnya saja, tetapi dari faktor yang lain ya, yaitu dari jasa pengiriman paket ekspedisi atau jasa pengiriman ekspres yang dilayani oleh PO Bus ya teman-teman. Karena memang untuk saat ini jasa ekspedisi pengiriman paket via bus itu lagi marak dan lagi naik daun ya. Kalau nggak salah kemarin itu selain Agramas, yang lebih dulu itu ada Haryanto ya teman-teman. Kalau nggak salah PO Haryanto itu juga sempat membuka jasa ekspedisi ya. Cuman nggak tahu untuk kelanjutannya sekarang. Lalu kalau untuk PO-PO yang lain itu seperti Harapan Jaya ada HJX, lalu Rosalia Indah itu ada Rosalia Express, lalu GHTS sendiri itu kalau nggak salah juga ada divisi jasa pengiriman paketnya sendiri teman-teman. Jadi ada tarif-tarifnya sendiri ya, mulai pengiriman barang, sepeda motor dan lain-lain teman-teman. Jadi ya menarik kita tunggu sih inovasi PO Agramas yang terbaru ini teman-teman. Jadi kalaupun benar ini terjadi ya lengkap sudah ya. Jadi sudah ada poolnya, lalu membuka jasa ekspedisi pengiriman paket teman-teman. Dan ini menjadi apa ya? Jadi berkesinambungan ya. Jadi menarik kita nantikan apakah jasa pengiriman ekspedisi ini akan benar-benar dibuka oleh PO Agramas teman-teman.
Menurut informasinya sih tahun ini ya teman-teman, tahun ini dan berdekatan dengan launchingnya Land Malang Denpasar. Cuman yang namanya rencana itu kan pasti bisa berubah ya teman-teman. Jadi ya semoga saja rencana-rencana besar atau mungkin perencanaan-perencanaan yang dilakukan manajemen PO Agramas di divisi Malang ini benar-benar terjadi ya. Katras selaku penikmat transportasi khususnya Malang Raya itu hanya bisa mendoakan dan mensupport kalau memang ada PO-PO yang berani berinovasi lebih di divisi Malang ini teman-teman. Oke, mungkin itu tadi ya 3 garis besar atau mungkin 3 rencana besar yang akan dilakukan manajemen PO Agramas di divisi Malang ini teman-teman. Dan semoga rencana-rencana ini berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan dari manajemen PO Agramas itu sendiri. Dan mungkin aku akan sedikit cerita ya perkembangan PO Agramas mulai dari awal masuk Jawa Timur khususnya Malang sampai hingga dengan saat ini teman-teman. Jadi PO Agramas dulu itu masih masih kayak susah atau mungkin karena masih baru ya, penumpang itu masih ragu-ragu mungkin ya mau nyobain PO baru yang ada di Malang, karena penumpang Malang itu identik dengan lebih ke naik yang pasti-pasti aja teman-teman. Mungkin karena mulai dari awal hingga dengan saat ini manajemen PO Agramas atau tim Agramas Malang selalu berinovasi dan selalu memberikan servis dan pelayanan yang terbaik, akhirnya lambat laun sedikit demi sedikit itu penumpang mulai beralih teman-teman, mulai beralih yang tadinya mungkin condong ke salah satu PO itu mulai melirik Agramas sebagai pilihan utama mereka menjadi teman perjalanan dari Malang menuju Jakarta atau sebaliknya. Dan inovasi-inovasi itu salah satunya adalah dengan dihadirkannya tambahan rice box ya. Rice box itu khusus dari barat menuju ke timur, itu khusus untuk divisi Malang saja ya teman-teman. Karena servis makannya itu jauh di rumah makan Kendelmas. Jadi di rest area 102 Cipali kalau nggak salah itu dibagikan KFC ya teman-teman. Dan ini lumayan membuat mungkin ya sebuah inovasi yang lumayan membuat gebrakan baru di divisi Malang ya teman-teman, karena di divisi-divisi lain itu tidak ada ya, baru ada di divisi Malang ini teman-teman. Mengingat adanya komplain karena jarak terlalu jauh ya dari titik awal keberangkatan dari barat sampai ke rumah makan, akhirnya dihadirkannya rice box dari KFC ini teman-teman. Lalu ada inovasi-inovasi lain yang mungkin luput dari pantauan Katras ya teman-teman. Jadi makanya hingga sampai dengan saat ini PO Agramas terus berkembang dan mulai menjadi pilihan utama penumpang yang melaju dari Malang menuju Jakarta atau sebaliknya. Oke, mungkin itu tadi sedikit informasi yang bisa Katras berikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru bagi teman-teman pemirsa Katras yang mungkin belum tahu ya. Jadi jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Katras. Oke, sekian dulu konten ATB kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.